Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Sniper Mangga. Oke kawan-kawan, kali ini kita akan membahas sebuah tips, sebuah cara yang simple, sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Terutama bagi kita pemburu, terutama sekali bagi pemburu, petani, mungkin orang-orang yang mengambil penghasilan di hutan. Ini sangat bermanfaat. Jadi terutama pemburu. Coba kita bayangkan dalam 1 bulan kita berapa kali masuk hutan. Terus kali setahun, kali puluhan orang. Semakin banyak buruan yang diburu, maka akan semakin punah. Kepunahan hewan buruan itu selain dari tangan manusia juga dari faktor makanan. Jadi kali ini saya akan bahas bukan dari faktor manusianya, tapi dari faktor makanan. Apalagi sekarang ini hampir seluruh Indonesia itu, di setiap daerah, setiap pulau itu ada kebun sawit. Jadi berhektar-hektar kebun sawit. Jadi hutan yang dulunya hutan, sumber makanan, sumber berdiamnya hewan, sekarang udah tergeser karena berhektar-hektar itu adalah tumbuhan kelapa sawit, sehingga sumber pohon yang merupakan sumber dari makanan hewan itu secara otomatis mulai berkurang dan bahkan tidak ada lagi, sehingga hewan-hewan itu masuk ke dalam pelosok hutan yang belum pernah terjamah. Jadi intinya sekarang itu hewan buruan itu maupun hewan-hewan lain itu krisis makanan. Jadi sebelum adanya kelapa sawit itu di mana-mana ada pohon beringin, pohon buah-buahan dan pohon sekalian lain, segala macam pohon yang buahnya itu biasanya untuk dimakan hewan. Nah, untuk antisipasi itu saya mengajak rekan-rekan pemburu maupun rekan-rekan semua, ayo kita lakukan tips sederhana tapi bermanfaat. Contohnya seperti ini, guys. Ini ya, mungkin kelihatan. Ini adalah biji pepaya atau biji kates. Ini contoh, dan biji-biji lainnya. Jadi bisa biji mangga. Kebenaran ini di sebelah rumah saya ini ada pohon boni, yang tempat saya namanya boni, nggak tahu tempat kawan-kawan. Lagi pada matang. Nanti yang matang-matang itu akan saya kumpulin dalam plastik. Jadi biji pepaya, biji boni, biji mangga, atau biji apapun buah-buahan, guys, yang kita makan, jangan dibuang. Jadi kita kumpulkan. Nah, suatu saat kita belusukan ke hutan, kita bawa bijinya, guys. Kita tebar di hutan. Syukur-syukur kita bawa bibit yang udah tumbuh, kita tanam. Jadi bayangkan kalau satu orang aja membawa 50 butir biji. Jadi kalau ada 1000 orang, berapa ribu pohon nanti yang akan tumbuh. Nah, nanti di hutan-hutan itu akan tumbuh pohon mangga, pohon jambu, pohon boni, pohon beringin, pohon pepaya. Sehingga sumber makanan untuk para burung dan para hewan lainnya akan kembali normal, akan kembali lestari. Dengan adanya pohon-pohon yang merupakan sumber makanan, maka dengan sendirinya hewan-hewan akan datang, akan berkumpul dan berkembang biak di tempat itu, guys. Dan kita sebagai pemburu maupun sebagai masyarakat atau orang yang mencari penghasilan di hutan itu akan kembali seperti sedia kala. Ini simple, sederhana tapi sangat bermanfaat. Ayo kawan-kawan, kita mulai sekarang. Jadi kalau kita makan buah atau kita nemu buah, hendaklah kita kumpulin, nanti kita bawa sambil kita belusukan ke hutan. Jadi bayangkan andai kata ada 100 orang membawa 1 biji, berarti sekali belusukan itu ada 100 batang yang akan tumbuh. Bayangkan manfaatnya untuk alam, manfaatnya untuk hewan. Semoga ajakan ini direspon atau
membuka pikiran kawan-kawan. Tidak ada salahnya, tidak ada beratnya tanpa mengeluarkan biaya, guys. Nah, kebenaran nanti saya belusukannya akan, inti saya, misi saya akan membawa ini biji pepaya sama biji boni, guys ya, biji boni. Nanti akan saya tebar. Jadi setiap saya ke hutan, rencana saya akan membawa biji ini tebar. Memang dalam waktu lama, tidak waktu singkat. Mungkin dalam waktu 2-3 bulan atau mungkin tahunan nanti mereka akan tumbuh, akan tapi tidak-tidaknya kita telah berbuat, guys. Jadi lebih baik lama menunggu daripada tidak sama sekali. Dan keuntungan lainnya, apabila kita belusukan ke hutan, maupun orang lain, alangkah nikmatnya kalau kita di hutan nanti kita menemukan pohon buah-buahan yang lagi matang, seperti pohon cempedak, pohon nangka, pohon jeruk, pohon jambu. Itu enak sekali, guys, alami rasanya. Jadi sambil kita menikmatin buah yang hasil tanaman kita dulu yang tanpa kita sadari. Memang secara alami, secara natural, sebenarnya hewan itu sendiri menebar benih. Seperti burung-burung makan biji, makan apa, nanti dia berak, terus di dalam kotoran itu ada biji, di satu tempat akhirnya tumbuh. Jadi jangan heran apabila di tengah hutan ada pohon mangga, ada pohon kates, dan ada pohon. Tapi untuk menunggu itu tentu akan lama. Nah, jadi kita yang berpikiran, ayo mulai sekarang kita gerakan sama-sama, terutama para bediler atau siapapun yang sering belusukan ke hutan. Setiap kita ke hutan, kita bawa biji, guys. Tanam minimal 1 aja. Semoga informasi ini bermanfaat. Ya, jadi nanti kalaupun tidak kita, mungkin anak kita, cucu kita itu akan menikmatin di banyaknya pohon buah di hutan. Oke, guys, saya rasa tidak berpanjang lebar. Semoga informasi ini atau ajakan ini diterima dengan baik. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman. Check it out. Go.